Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Majelis Yas'adunaka Islam Solusi Kehidupan. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa dan insya Allah pada hari ini juga kita akan sama-sama kembali belajar bersama masyayikh kita dengan syekh kita Syekhuna Dr. Surahman Hidayat Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang setia mengikuti channel kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menitipkan jawabannya, menitipkan pertanyaannya. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa sama-sama belajar dan Allah anugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan kita bisa senantiasa berada di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus sesuai syariat agama. Alhamdulillah telah bersama kita Dr. Surahman Hidayat. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Syekhuna, Assalamualaikum. Saya perempuan. Apabila saya menikah nanti, tetapi wali atau bapak saya tidak bisa hadir dikarenakan jarak dan pekerjaan. Lalu wali saya menyerahkannya kepada wali hakim. Apakah pernikahannya sah? Dari Sita di Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait dengan pertanyaan Ibu Sita di Depok, ya, bahwa beliau merencanakan menikah dengan seorang dan walinya masih ada, yaitu dalam hal ini bapak, ya. Bapak itu wali nasab, wali mujbir, ya. Tetapi ada kendala jarak dan tentu hal-hal lain sehingga bapak tidak mungkin bisa hadir sebagai wali pada waktunya. Apakah boleh mewakilkan ke wali hakim? Ya, memang demikian. Disebutnya kondisi yang adil, ya. Jadi semua mazhab fikih sepakat itu ya, ditaukil, ya, diwakilkan kepada sultan. Dalam sultan ini adalah pemerintah, pihak petugas pemerintah, ya. Nah, tentu dalam sistem kita adalah KUA atau siapa yang ditunjuk petugas KUA itu kan. Nah itu, jadi bisa tentu mewakilkan secara lisan di majelis akad ataupun mewakilkan secara tertulis sebelum majelis akad, ya. Dengan taukil itu sah sepenuhnya pernikahan itu, ya. Dan tentu pihak petugas KUA juga akan menjelaskan bahwa walinya wali nasab Bapak Fulan, tetapi Bapak Fulan karena halangan mewakilkan kepada saya sebagai petugas pencatat nikah, ya, dan saya akan menikahkannya, begitu, ya. Jadi sah, insya Allah demikian. Insya Allah, jadi ya, pernikahannya sah dengan diwakilkan oleh wali hakim, ya. Alhamdulillah, kita masuk di pertanyaan selanjutnya dari Reka di Padang, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah biaya layanan yang dikenakan kepada pelanggan termasuk riba? Saya memiliki usaha di rumah seperti jasa kirim uang, pembayaran listrik, pulsa, dan token. Misalnya ada yang kirim uang 500.000, lalu saya minta jasa layanannya sebesar 5.000. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berhak mendapatkan imbalan, dalam hal ini berupa uang, ya. Sebagai imbalan apa? Imbalan barang, yaitu tentu jual beli, ya kan. Imbalan jasa itu layanan, ya. Jasa ini ada jasa pemikiran, ya, ada jasa informasi, ya,
kalau jasa itu pemberi jasa itu minta imbalan untuk menyerahkan jasa itu. Sekarang jasa itu mahal ya, mahal, apalagi informasi itu sangat mahal. Jadi itu tidak termasuk riba karena sebagai imbalan yang jelas dan legal ya. Jadi tambahan setelah menyediakan barang lalu ada layanan. Nah, layanan itu apa? Mengantar atau menjaga atau apa yang terkait dengan barang sampai barang itu diserah terimakan kepada si pembeli. Itu halal karena itu merupakan khidmah, ya kan? Ya, khidmah dan bukan riba. Ya. Begitu. Kalau riba itu utang atau piutang sudah tetap, sudah disepakati si A si B, ya terkait ya utang piutang, ya misalnya 100 juta. Lalu karena ada tambahan waktu, ya kalau tanggal 10 100 juta ya, tapi antum kan bayarnya tanggal 30 gitu. Nah kalau 30 nggak apa-apa, tapi ditambah, itulah riba. Jadi kalau riba itu sudah ada kewajiban bayar, lalu bergeser menjadi ada tambahan karena tambahan waktu. Kalau yang ditanyakan bukan seperti itu adalah jasa. Jadi halal, insya Allah. Insya Allah halal ya, imbalan jasa pelayanannya berarti ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Di pertanyaan selanjutnya datang dari Abdillah di Samarinda. Assalamualaikum Ustadz. Saya adalah seorang freelancer yang biasa membuat konten grafis. Top 5, misalkan seperti 5 masjid terbesar di dunia. Yang dimana pada setiap kontennya, saya selalu mengandung foto berhak cipta milik orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan seperti apa bentuk dari poin-poin yang dijelaskan dalam konten infografis tersebut. Konten-konten yang telah dibuat kemudian saya bagikan ke berbagai sosial media. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang saya lakukan tidak diperbolehkan dalam Islam? Dalam hal ini menggunakan gambar berhak cipta tanpa izin untuk menciptakan karya yang baru yang sifatnya informatif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hak cipta gambar, iya, yang merupakan ada hak cipta di situ, dan hak cipta ini kan sudah menjadi urfun tijari, yaitu tradisi transaksi, ya kan, di nasional apalagi di luar negeri, ya kan, tidak ada yang gratisan sekarang itu kan, ya melalui HP kita saja kan itu, ya tentu ima bayar, ima dibayar kan, karena ada di situ jasa, ya kan. Nah itu, jadi sekarang ini memang apalagi kalau jelas-jelas itu ada hak ciptanya, maka tentu harus berkomunikasi dengan yang punya hak cipta, gitu. Hak cipta itu bisa dibebaskan kalau memang yang punya hak cipta memberikan, udah gratis, tapi harus jelas begitu kan. Tapi kalau tidak berarti kan kita nyuri. Kalau nyuri berarti ya haram. Makanya harus diselesaikan dengan para pihak yang punya hak cipta pada gambar tersebut. Gambar itu tentu mahal ya, bikin gambar saja untuk membangun sebuah rumah atau apa itu bisa ratusan juta tuh gambar, ya kan. Jadi ya bukan perkara enteng begitu, karena di situ ada unsur ibda, ya kreativitas, itu yang mahal tuh di situ, ibdanya, kreativitas. Jadi diselesaikan dulu dengan para pihak yang terkait dengan gambar-gambar yang berhak cipta itu, ya kan, supaya menjadi halal, insya Allah. Jadi perlu hak cipta itu sangat penting untuk kita sama-sama pelajari, karena terkait hak milik orang juga ya, dengan terutama tadi kreativitas. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Adi di Makassar.
Assalamualaikum, apakah booking fee termasuk DP rumah? Bolehkah bayar DP ke developer sementara saya mengajukan KPR Bank Syariah? Apa akad yang sesuai dengan KPR Syariah? Dari Adi di Makassar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini soal membeli KPR ya. Tentu ya bank tidak menyediakan KPR itu kan, karena bank tidak menyediakan rumah. Nah, tentu yang membangun rumah ya developer lah kan. Lalu kalau si A ini datang ke bank atau ke developer silahkan ya. Lalu ada komunikasi antara bank dengan developer bahwa rumah ini yang harganya sekian akan dibayar melalui bank kan begitu. Nah itu kan merupakan ta'awun atau kerjasama ya, antara tiga pihak, calon pembeli, lalu bank ya sebagai mediator, dan developer sebagai penyedia rumah. Itu boleh asal jelas ya bagaimana hak masing-masing dan bagaimana kewajiban masing-masing. Itu saja. Tentu kewajiban si developer sampai tanggal tertentu ya rumah sudah ready kan begitu, dengan ukuran dan seterusnya, dan harganya fix jelas sekian ya. Lalu silahkan dilihat ya kan, oke cocok ya untuk pembayaran. Nah kalau ada dana cash ya alhamdulillah selesaikan saja kan, bisa dengan developer. Biasanya kan tidak begitu, umumnya yang punya duit itu ke bank lah. Orang ini datang ke bank minta tolong untuk ya dibayarin itu kan. Nah di sini muncul masalah akad apa ya dengan bank. Apakah murabahah, apakah ijarah, mentahiyah bitamlikan begitu kalau bank syariah. Dipilih satu akad, sebutlah murabahah. Kalau murabahah iya pihak bank inilah yang membeli dulu rumah itu, dibeli, sebutlah 300 juta dibeli atas nama bank. Lalu tentu dengan data yang ada, dokumen yang cukup, dibahas ya dengan calon pembeli. Ini 300 juta iya kan, ini tentu kami bank iya kan, bukan lembaga sosial kan cari untung, karena tentu ada nasabah, ada pegawai ya. Berapa yuk mau memberikan keuntungan ke kami, ke bank. Di situ silakan nego ya kami sampai ada kesepakatan antara dua belah pihak, ya udah 10% lah dari harga beli atau 15% atau berapapun, tapi bisa disepakati akhirnya ya berarti harga beli plus disebutnya margin keuntungan. Ya, margin keuntungan ya udah. Jadi 300 menjadi misalnya 350 jadinya. Oke? Ya, berarti yuk mau membayar 350 dengan cara apa? Mau dicicil saja boleh, mau didua kalikan boleh, mau nanti di akhir boleh kan, itu ke teknik. Oke, deal, tanda tangan. Nah demikian itu. Jadi asal 350 itu tidak bergeser ya kan, tidak ada riba di situ. Itu kan. Tapi kalau nanti bergeser dia, karena ini wah misalnya karena pandemi dan lain-lain, jadi naik nih jadi 360, tidak boleh. Kalau liability atau kewajiban utang itu ya harus tetap begitu kan. Kalau misalnya ada begitu dimusyawarahkan lagi gitu. Bahkan justru mungkin karena pandemi dan lain-lain menjadi pertimbangan ada diskon ya kan, tidak 350 atau ada ya keringanan lah asalnya dilunasi akhir tahun, tapi ini karena berat ya
diberi longgar lagi 6 bulan lagi, itu boleh kan itu. Tapi tetap kewajibannya itu tidak berubah ya kan. Nah, kalaupun mau ya berubah harus tentu disepakati lagi gitu kan. Tidak boleh satu pihak. Kalau satu pihak itulah riba namanya. Wallah. Kemudian Ustaz tadi di pertanyaan ditanyakan juga apakah booking fee-nya di Oh, situ termasuk booking fee. ya dari DP rumah? Booking, ya. Booking itu kan hanya seseorang pesen ya catat ya bahwa saya sudah book ya. Berarti nomor, kalau misalnya ada nomor antrian berarti nomor sekian itu nama saya. Begitu aja supaya ditulis ya kan. Tergantung, mungkin saja booking fee-nya cukup besar atau hanya administratif saja pencatatan. Itu harus jelas juga. Nah, bank harus menjelaskan booking fee di sini ini menjadi cicilan awal. Bagus itu, iya kan. Tapi di tempat lain booking fee ya administratif lagi saja kan begitu. Jadi tergantung itu bagaimana ya posisi booking fee di lembaga tersebut. Bagusnya supaya ada menarik lah sedikit booking fee menjadi ya pengurang begitu, DP atau apapun. Bagusnya begitu. Tapi tidak mesti. Ya, tapi harus diketahui oleh calon pembeli. Booking fee itu ya hanya mencatatkan nomor urutan lah bahwa you punya nomor antrian kesekian, booking fee-nya 500.000 misalnya. Ya udah, kan dengan perjanjian yang disetujui yaitu mengikat kan begitu. Jadi apa dan bagaimana booking fee disetujui dalam nego antar kedua belah pihak. Wallah.